Selanjutnya, sambutan dari pengawas Bina Zona D Kecamatan Lengkong kepada Ibu Atit Kurniawati SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Yang saya hormati Ketua Yayasan BPI beserta jajarannya. Yang saya hormati pengawas Yayasan SD BPI. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD BPI, dan yang saya hormati juga dan saya banggakan para orang tua siswa SD BPI, dan juga guru-guru, lupa saya satu belum disebutkan, guru-guru atau pendidik dan tenaga pendidik di SD BPI, serta anak-anakku yang ibu sayangi, yang ibu cintai dan banggakan juga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara pelepasan putra-putri kita kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang tumut dan patuh atas ajaran-ajarannya. Hadirin, hari ini adalah momen yang sangat membahagiakan dan penuh haru, dan ada sedih juga. Bahagia karena apa? Karena bahagia kita telah meluluskan siswa-siswi kita yang tercinta ini di SD BPI ini dengan penuh prestasi-prestasi yang membanggakan. Sedihnya kita karena akan ditinggalkan oleh putra-putri kita untuk melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMP. Di sekolah bukan hanya pembelajaran saja yang diberikan oleh guru, tetapi pembentukan karakter, etika, serta hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, supaya anak-anak nanti terus menjadi perilaku yang baik sampai dewasa nanti. Saya sebagai pendamping Satuan Pendidikan Kecamatan Lengkong, sekaligus mewakili Dinas Pendidikan Kota Bandung, ingin mengapresiasi kepada Kepala Sekolah beserta pendidik dan tenaga kependidikan karena atas dedikasinya, atas semangatnya, dan atas keikhlasan serta kesabarannya untuk mendidik dan membimbing putra-putri kita, siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan saya juga ingin mengapresiasi juga untuk orang tua siswa. Pendidikan ini tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua siswa. Apalagi sekarang dengan banyaknya perubahan-perubahan, mulai dari kurikulum merdeka yang ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Kemudian ada pergantian menteri, ada penambahan lagi yaitu pendekatan deep learning dengan 3 prinsipnya itu. Dan ada lagi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
7 kebiasaan anak Indonesia hebat tidak akan berhasil kalau tidak ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Anak-anak sudah tahu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Orang tua juga tentunya sudah tahu. Yang pertama adalah bangun pagi. Anak-anak bangun pagi yang mengetahui adalah orang tua. Yang kedua, beribadah. Beribadah di rumah orang tua yang tahu. Orang tua juga yang membimbing dan mendidiknya. Yang ketiga, berolahraga. Kalau olahraga bisa di rumah dan bisa juga di sekolah. Yang keempatnya, makan makanan yang bergizi. Orang tua juga di rumah yang bisa menyiapkan makan makanan yang bergizi. Yang keempatnya, yang kelima bermasyarakat. Anak-anak kalau di sekolah tentunya sudah bermasyarakat karena bergaul dengan teman-temannya. Nah, kalau di rumah juga mungkin ada yang suka bermain dengan lingkungan di rumahnya, dan ada juga mungkin apalagi sekarang nih mau menuju ke masa remaja, nanti mungkin di lingkungan ada yang namanya Karang Taruna. Nah, nanti itu bisa menjadikan tempat untuk bermasyarakat. Terus rajin belajar, gemar belajar. Tentunya Ibu percaya anak-anak di sini sangat gemar belajar karena sudah terlihat dengan prestasi-prestasi yang telah diraihnya. Tepuk tangan dong buat anak-anak SD kelas 6-nya. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Jadi anak-anak sekarang apalagi dengan adanya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, bahwa anak-anak itu tidak boleh begadang. Jam berapa anak-anak harus tidur dan jam berapa anak-anak harus bangun itu adalah tugas orang tua di rumah. Nah, sekarang pesan untuk anak-anak semua. Anak-anak, meskipun nanti anak-anak sudah keluar dari SD BP ini, tetaplah menjadi anak yang hebat, anak yang berprestasi. Ada istilah Sunda yang namanya Pancawaluya. Ada yang tahu Pancawaluya? Cager, bager, bener, pinter, singer. Tahu cager? Anak-anak bahasa Sunda, bahasa Indonesia tahu bahasa Indonesianya? Cager itu apa? Sehat. Anak-anak itu harus sehat, sehat jasmani, sehat rohani, karena untuk beraktivitas dibutuhkan jiwa raga yang sehat juga. Yang kedua bager, anak-anak tetap jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, anak yang tetap berbakti kepada orang tua dan juga kalau di sekolah kepada guru. Terus cager, bager, benar. Nah, anak-anak harus jadi anak yang baik. Mulai dari sekarang sampai selanjutnya tetaplah menjadi orang baik, anak yang perhatian kepada orang lain, anak tetap menghargai kepada orang tua. Terus cager, bager, benar, pintar. Nah, kalau pintar tentunya sudah pintar ya, tapi pintarnya harus terus sampai dewasa. Nanti anak-anak harus pintar. Yang terakhir adalah singer. Singer di sini bukan singer menjadi penyanyi, tapi singer adalah kreatif, giat bekerja, giat belajar. Nah, itu adalah hal-hal yang penting ditanamkan oleh anak-anak, yaitu Pancawaluya. Ada 5 ya. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak nanti punya harapan, dan harapan itu adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, kejar cita-citamu setinggi langit. Dan untuk sekolah, untuk lembaga BPI, karena kebetulan saya juga, anak-anak saya adalah lulusan dari BPI juga Bapak. SMP dengan SMA-nya anak saya di BPI ini. Mudah-mudahan tambah jaya, tetap maju BPI dengan prestasi yang sangat mengagumkan. Demikian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Atid Kurniawati MPD yang telah menyampaikan sambutannya.